Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Ramtika Gayatri. I'm from Management 23C, 7 PM to 34 In this video, I will explain about international financial management. Check it out. Manajemen keuangan internasional sama saja dengan mengelola keuangan di era globalisasi. Apa itu manajemen keuangan internasional? Pengelolaan lintas negara. Di sini melibatkan transaksi keuangan yang terjadi antar negara, mencangkup pergerakan, modal, investasi, dan pembayaran. Lalu di sini ada namanya keputusan strategis global yang fokus pada investasi, keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen yang dipertimbangkan dalam konteks ekonomi global yang dinamis. Lalu ada yang namanya kompleksitas nilai ukur. Berbeda dari keuangan domestik, manajemen keuangan internasional menghadapi tantangan dan peluang dari fluktuasi nilai tukar mata uang dan resiko internasional. Selanjutnya di sini ada peran perusahaan multinasional, yaitu MNC beroperasi di 2 negara atau lebih, mengelola modal dan operasi secara global. Mereka adalah pemain kunci dalam perekonomian global dengan pengaruh yang luas. Contohnya, perusahaan teknologi dengan kantor pusat di Amerika Serikat dan cabang manufaktur di Asia, serta pusat distribusi di Eropa. MNC mempengaruhi ekonomi, politik, dan sosial di negara tempat mereka beroperasi, menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi. Jadi 60% perdagangan internasional terjadi antara anak perusahaan MNC, menunjukkan dominasi mereka dalam rantai pasok global. Nah, di sini ada namanya nilai tukar dan pasar valuta asing atau forex. Nilai tukar mata uang adalah harga satu mata uang dalam satuan mata uang lainnya. Pasar valuta asing atau forex adalah pasar terbesar dan paling liquid di dunia, menentukan nilai tukar mata uang yang sangat fluktuatif. Fluktuasi nilai mata uang memiliki dampak besar pada keuntungan dan resiko perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Sebagai contoh, depresiasi rupiah sebesar 15% dalam setahun dapat secara signifikan mengubah biaya impor. Sebagai contoh, depresiasi rupiah sebesar 15% dalam setahun dapat secara signifikan mengubah biaya impor dan penerimaan ekspor suatu perusahaan. Resiko dalam manajemen keuangan internasional itu ada 3. Yang pertama, resiko nilai tukar atau currency risk. Potensi kerugian akibat pergerakan nilai tukar mata uang yang tidak terduga. Yang kedua, resiko politik dan ekonomi asing, ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan, atau krisis ekonomi di negara asing yang mempengaruhi operasi bisnis. Yang ketiga, yaitu resiko kredit dan likuiditas global, kemungkinan gagal bayar oleh mitra asing dan kesulitan mendapatkan dana di pasar keuangan internasional. Selanjutnya di sini ada strategi pengelolaan risiko keuangan internasional. Jadi ada yang namanya hedging, yaitu menggunakan instrumen derivatif seperti forward kontak dan opsi valuta asing untuk mengunci nilai tukar di masa depan. Diversifikasi portofolio, menyebar investasi lintas negara dan mata uang untuk mengurangi paparan terhadap risiko tunggal. Lalu ada manajemen kas internasional, mengelola arus kas dan likuiditas secara efisien di berbagai negara dan mengoptimalkan penggunaan data. Selanjutnya di sini ada arus dana dan investasi asing langsung atau FDI. Arus global telah meningkat secara dramatis, mendorong pertumbuhan ekonomi di negara penerima investasi asing langsung. Adalah salah satu bentuk arus modal yang paling signifikan. FDI tidak hanya membawa modal, tetapi juga teknologi, pengetahuan, dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Contohnya, investasi besar Toyota di Indonesia yang telah berkontribusi besar dalam memperkuat industri otomotif lokal, produksi hingga rantai pasok. Baik, selanjutnya sini ada kebijakan pendanaan dan struktur modal MNC. Sumber pendanaan global dapat mengakses pasar modal internasional, pinjaman dari bank global
atau menggunakan modal internal dari anak perusahaan. Pertimbangan struktur modal. Struktur modal harus dioptimalkan dengan mempertimbangkan biaya modal, resiko nilai tukar, dan regulasi di berbagai yurisdiksi. Selanjutnya ada mitigasi resiko. Sering menggunakan obligasi berdenominasi mata uang yang kuat seperti dolar Amerika Serikat untuk mengurangi resiko fluktuasi mata uang lokal. Di sini ada tantangan dan peluang di era globalisasi. Tantangannya yaitu regulasinya berbeda. Resiko geopolitik, volatilitas pasar global, dan sini peluang emasnya ada akses pasar yang baru tentunya, efisiensi biaya, inovasi keuangan digital. Nah, di sini kesimpulannya ada 3. Mengelola resiko internasional, penting untuk memahami dan mengelola resiko-resiko unik dalam lingkungan bisnis global. Lalu, peran strategis MNC, perusahaan multinasional semakin menjadi pilar penting dalam perekonomian global. Selanjutnya, peluang pertumbuhan, pengelolaan keuangan yang membuka pintu menuju pertumbuhan dan daya saing global. Maybe that's enough explanation from me. I end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.